yang melamar saya terima lamaran saja. Kayaknya itu opportunity yang paling bagus saya terima daripada Pas saya bener ditolak ya. terus kan Cap ya. Iya. Melamar tidak diterima, pada saat itu dilamar ya gue terima aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afia Men, dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Kapten Hanafi Herlim, yang kali ini saya akan menyajikan atau mempersembahkan sebuah cerita untuk Anda. Saya mendapat sebuah kehormatan telah datang di studio kami seorang wanita, ibu rumah tangga, berputra 3, yang mempunyai karir sebagai seorang pilot dan sebentar lagi niscaya akan menjadi seorang kapten wanita. Siapakah dia? Tunggu dulu. Seperti biasa, saya akan menyajikan sebuah pantun untuk Anda. Banyak sekolah yang menawarkan pekerjaan. Banyak pekerjaan yang kabarnya menjanjikan. Namun, satu hal yang kita idam-idamkan. Pekerjaan inilah yang menjadi sebuah idaman. Pekerjaan apakah itu? Pekerjaan yang tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai seorang penerbang. Telah hadir seorang wanita hebat, seorang pilot wanita yang boleh dikatakan pilot pertama, salah satu pilot pertama di salah sebuah airline, di airline kami tentunya. Yang mana beliau ini adalah selain seorang ibu, berkarir pula sebagai seorang penerbang. Betapa repotnya, betapa sulitnya mengatur ritme kehidupan rumah tangga, tapi beliau masih tetap bisa menjalankan tugas ini dengan baik, sempurna, tanpa cacat. Siapakah dia? Mari kita temui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cap. Saya harus panggil Mbak, Ibu, nama, atau apa ini? Serayatan aja seperti biasa, Cap. Biasanya manggil Diana. Saya suka manggil Diana tapi disingkat menjadi Din aja ya, karena kalau Siap. Diana agak sedikit panjang ya. Panggil Din aja ya. Baik. Oke, Mbak Din. Sebelum kita mulai pembicaraan ini, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu asal-usul Mbak Diana, lalu backgroundnya bagaimana, lalu bagaimana bisa memilih karir sebagai seorang penerbang, sampai di airline pula. Ya, mungkin bisa diawali dengan asal-usul latar belakangnya dulu deh. Baik, Cap. Oke, terima kasih, Cap. Saya sudah dikasih kesempatan untuk menjadi salah satu bintang tamu di saluran YouTube Captain. Bintang utama kok. Oh, bintang utama ya. Iya. Nama saya Andi Diana Fitri Abidin. Saya lahir dari kami 5 bersaudara yang kebetulan perempuan semuanya. Oh iya. Dari keluarga ya militer juga lah, kayak tahu sendiri keluarga militer kehidupannya seperti apa. Sebelum saya terjun ke dunia penerbangan ini sebenarnya banyak pilihan. Setelah lulus SMA saya sebenarnya sudah kuliah dulu di Fakultas Teknik Arsitek hampir 1 tahun. Tapi mungkin pada saat itu bapak saya melihat saya kurang interest terhadap kuliahnya yang mungkin agak membosankan atau bagaimana. Saya dikasih choice untuk memilih, dikasih pilihan. Ini ada sekolah penerbangan saat itu di Juanda, di Surabaya. Ada sekolah penerbang. Kalau kamu mau sekolah di sana dan tes lulus, mau masuk sana atau tidak. Saya dikasih pilihan seperti itu. Tapi dengan berbagai macam perjanjian. Perjanjiannya seperti ini, kami keluarga militer yang otomatis penghasilan bisa dikata tidak cukup banyak untuk bisa memilih banyak kuliah atau yang maksudnya pelajaran kuliah yang mahal-mahal lah, Cap. Padahal jadi penerbang juga mahal kan pada Nah, itu saat sudah, itu. Cap.
Masalahnya perjanjiannya begini, Cap. Kalau kamu masuk di sekolah penerbangan ini, kamu lulus suka atau tidak suka, kamu harus lulus. Karena uang kuliahnya sudah masuk ke situ semua. Jadi kontrak itulah yang saya pegang pada saat menjalani sekolah penerbangan. Oke. Tapi di luar ekspektasi, ternyata sekolah penerbangan pada saat zaman saya, bukan saat yang sekarang, saat zaman saya di Juanda Flying School yang kebetulan semi militer, tidak seperti yang saya bayangkan, Cap. Saya kira saya terbang ya, namanya sekolah penerbangan, ya udah saya belajar, saya terbang dan sebagainya. Tapi mungkin sudah banyak yang tahu juga kalau misalnya sekolah penerbangan semi militer itu seperti apa. Tapi saya tidak tahu. Dan awal masuk saya sempat agak shock juga, agak kaget. Tapi gara-gara suka atau tidak suka, kamu harus lulus. Kalau tidak, ya mau saat itu tahun apa? berapa? Tahun 95, Cap. 95. 95. Dan tidak pernah ada orang yang tahu setelah itu akan terjadi krisis. Tidak ada. Berapa tahun sekolahnya? Mostly hampir 2 tahun. 2 tahun, lulus langsung krisis? Lulus langsung krisis kebetulan sekali. Karena waktu itu dolar itu masih sekitar 2.500 dan itu pun kalau zaman sekarang mau jual mobil pun masih ketutup dengan uang, misalnya jual mobil satu masih ketutup buat sekolah. Kalau sekarang kayaknya udah nggak nutup. Saat itu kalau dibilang dolar berapa saat itu? 2.500, Cap. Bukan, maksudnya biaya sekolah berapa dolar? Kebetulan flying school kami tidak pakai rate dolar, kita pakai nilai rupiah saja 49.950.000. Hafal ya? Hafal, karena saya ingat banget. Juta. 49.950.000. Hanya seharga mobil? Hanya seharga satu mobil pada saat zaman itu. Dan tidak pakai kurs dolar, jadi dia tidak rate-nya tidak fluktuatif naik yang nggak karu-karuan. Itu pun saja susah uangnya. Itu pun saja susah. Saya ingat banget, orang tua saya harus jual tanah dulu untuk membayar sekolah saya. Jadi ya jadi kita bisa membayangkan maksudnya gimana sih susahnya orang tua mencari uang untuk membayar kita sekolah. Oke, setelah lulus 2 tahun itu bagaimana kondisinya? Lalu ceritanya seperti apa? Kan krisis pada saat itu. Iya, Cap. Setelah saya lulus, saya terus terang saya nyari kerjaan, coba lamar-lamar di berbagai macam airlines. Ternyata di tahun 97 juga itu terjadilah krisis moneter. Tertutup semua peluang. Semua tertutup. Sempat saya mendaftar di Sabang Maruka Air Charter SMAC, yang maksudnya memberikan opportunity untuk memberikan kesempatan untuk tes pada saat itu. Kita sudah tes psikotes sampai dengan tes akademik kalau nggak salah, tes tulis. Lalu lewat semuanya. Ternyata kebetulan kami berdua waktu itu dengan salah satu kapten di airlines AirAsia juga. Maaf sebut nama karena memang dia di sana, dengan Kapten Monik. Kami tes berdua. Ternyata pada saat dites itu sebenarnya nilai kami lulus, tapi yang diambil ternyata yang cowok. Mungkin dianggap pada saat itu kurang ini populer, perempuan. penerbang perempuan ya. Perempuan dan nanti akan ditempatkan di daerah pelosok Medan sana kan, Cap, Sabang Maruka Air Charter. Mungkin, tapi kan kita nggak tahu, Cap. Akhirnya ya sudah selesai, nggak ada kerja, tidak lanjut kuliah lagi. Menganggur berapa lama? Menganggur cukup lama, Cap. Berapa tahun? Hampir 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Karena 97 itu Krismon, saya melamar nggak ada yang menerima lamaran saya. Kebetulan ada orang yang melamar saya terima lamaran saja. Kayaknya itu opportunity yang paling bagus saya terima daripada saya ditolak terus kan, Cap, ya. Iya. Melamar gitu. Tidak diterima, pada saat itu dilamar, ya gua terima aja deh. Berarti ada diskriminasi perempuan pada waktu? Kita nggak tahu. Maksudnya kita nggak tahu kan, maksudnya dia tidak menerima kita gara-gara apa kita nggak tahu. Hanya itu asumsi saya. Boleh ditanya? Oke, pada saat itu nggak diterima, kira-kira kenapa? Padahal pilot cewek kan banyak pada saat itu. Jadi tidak ada istilah diskriminasi antara laki dan perempuan. Menurut saya sih kayaknya
Tidak ada, kayak mungkin itu hanya asumsi saya saja, mungkin hanya asumsi saya saja, dan terlepas dari kondisi itu memang lagi krisis moneter. Sedangkan kalau kita mau melamar di airlines, salah satu airlines itu disuruh bayar sendiri lagi. Mau dapat uang kita dari mana? Oh oke. Gitu. Untuk bayar ratingnya tadi. Untuk bayar rating lagi. Jadi ya untuk kondisi saya pada saat itu yang seperti saya tadi bilang, saya melamar tidak ada yang terima saya, tapi ada orang yang melamar saya terima lamaran Saya terima saja. saja langsung ya. Oke, jadi pada saat itu sudah berkeluarga sekian tahun, baru mencoba-coba lagi melamar di mana? Pada awalnya saya belum dapat permit, saya belum dapat izin dari suami saya setelah saya menikah tahun 97. Kebetulan setelah itu saya langsung punya anak. Punya anak pun langsung cuma yang cukup langsung 3. Waduh. Jadi 97 saya hamil, 98 melahirkan, 2000 melahirkan lagi, 2003 melahirkan lagi. Jadi cukup agak kerepotan. Jadi saya belum dapat izin dari suami saya untuk kembali bekerja. Nah, di satu saat di tahun 2007 atau 2008 sekitar itu, di saat anak-anak saya sudah mulai tumbuh kembang dengan baik, maksudnya sudah mulai bisa agak ditinggal sedikit-sedikit, ya Allah ngasih kesempatan ke saya. Karena pada saat itu saya sudah ya, kalau mau dibilang atlet, udah gantung raket lah, Cap. Tapi cerita Allah beda. Jadi di saat saya sudah tidak ada keinginan untuk terbang, di saat saya sudah, ya sudahlah, ini license cukup untuk sebagai kenangan buat saya. Ternyata Allah ngasih jalan ke saya lagi untuk bisa kembali ke dunia penerbangan. Lamar di mana? Awalnya itu saya mau daftar di tempat teman saya itu, Captain Monique. Waktu itu dia masih FO juga. Dia ngasih opportunity ke saya, nih AirAsia lagi buka pendaftaran besar-besaran. Kalau bisa ikutan, gitu, Cap. Ternyata nggak diterima juga. Belum, Cap. Jadi saya belum masuk ke AirAsia. Jadi saya tanya apakah saya masih bisa, karena saya belum multi engine, saya juga belum instrument rating. Ya udah, yang penting kamu ini dulu medical. Kalau medical kamu oke, tapi belajar dulu. Buku-buku saya sama 10 tahun itu sama sekali nggak pernah pegang. Tutup buku semua? Tutup buku semua, ibaratnya kan udah gantung raket, kan. Oke. Jadi saat itu saya karena ingin sekali, saya coba izin dulu ke suami, saya tanya, Mas boleh nggak saya terbang lagi? Ini ada opportunity, kebetulan AirAsia lagi buka, tapi saya nggak tahu juga tiba-tiba ada angin apa, saya dapat izin, ya. Oh oke. Dikasih tumben gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, benar-benar suatu anugerah. Oke, silakan aja kalau mau coba. Akhirnya saya medical check ulang, saya lulus. Kemudian saya jalan-jalan ke Halim, waktu itu saya mau pinjam buku niatnya. Oh. Kebetulan ada senior juga yang kerja di Alpha Flying School, di salah satu flying school situ. Mau pinjam buku untuk baca-baca, jangan untuk sampai nanti ya? refreshing, jangan sampai bukan gitu, Cap, jangan sampai saya malu-maluin teman saya tes tato nilainya 0, kan malu-maluin itu, Cap. Jadi saya pinjam buku ke Alpha, ternyata senior saya tadi itu nawarkan saya juga. Oh ya. Kamu ngapain ke airlines? Di airlines itu kehidupannya adalah seperti ini. Waktunya nggak jelas, kamu harus pergi pagi, anakmu masih sekolah. Udah gitu kamu kamu pulang, anakmu udah tidur. Kapan mau ketemu? Sedangkan ini anak-anak memang masih sekitar butuh perhatian orang betul, tua. masih yang paling besar itu masih SD kelas 6 atau SMP kelas 1 gitu loh, kayak kalau nggak salah SMP kelas 1. Yang kecil masih TK waktu itu. Tapi kalau kamu mau, coba deh ikut ngajar bareng kita. Oke. Oh gitu. Datang aja dulu, kamu main telepon aja dulu, lihat dulu. Kalau kamu suka, silakan lanjutkan. Tapi kalau akhirnya enggak, diterima di Alpha Flying School jadi instruktur. Akhirnya diterima jadi Alpha Flying School, dan di AirAsia saya tidak jadi daftar. Karena
waktu yang dibutuhkan pada saat itu ternyata memang waktu pergi pagi pulang sore. Jadi office hour ya? Office hour. Suami saya berangkat ke kantor, saya ikut. Nanti suami saya pulang kantor, saya dijemput. Wah, gitu. Enak sekali. Pada saat itu yang kayaknya yang memang rezeki saya kalau menurut saya. Berapa tahun di Alpha Flying School? Di Alpha Flying School hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. 2007 sampai 2013. Apakah selama di Flying School pernah mengalami suatu hal-hal yang menegangkan, suatu yang heroik, suatu yang sesuatulah pengalaman lain? Lalu berapa jam pada saat itu mengajar di Flying School? Totalnya berapa jam? Oke. Untuk instruct hour saya kemarin itu hampir 1.500 jam, Cap. Oke. 5 tahun 1.500 jam itu sudah cukup lama kalau menurut saya, Cap. Karena terbang mengajar dengan terbang rute seperti kita di airlines itu nilai capeknya tuh jauh beda. Jadi selama di Flying School sudah punya berapa jam, lalu ada pengalaman apa saja yang kira-kira menarik untuk diceritakan atau mungkin sedikit heroik lah, sesuatu entah apa yang pernah terjadi seperti itu, kira-kira ada nggak? Waktu di Flying School saya dapat 1.500 jam untuk instruct hour. Selama 5 tahun itu? Selama 5 tahun. Karena di Flying School itu kan, kalau saya sistem saya mengajar, saya ingin siswa saya juga pintar. Maksudnya saya tidak mau hanya sekedar terbang, ya sudah Anda dapat jam terbang, tapi ilmunya nol. Betul. Jadi saya maunya siswa itu siap untuk terbang, baru saya terbangin. Tapi kalau misalnya dia nggak siap, lebih baik nggak usah terbang. Begitu. Makanya saya benar-benar ingin siswa saya pintar dulu. Katanya galak ya? Galak sih enggak kan. Saya baik banget orangnya. Enggak galak, Cap, itu baik. Tapi anak-anak siswa saya terus terang, Cap, pada jadinya bagus-bagus semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah.